Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang berbahagia, di pertemuan kali ini marilah kita belajar mengenai materi ketidaksamaan irasional. Oke, sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai apa itu ketidaksamaan rasional. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai ketidaksamaan irasional. Oke, sebelum mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Oke, berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, teman-teman, sebelumnya apa itu bilangan irasional ya? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, di mana A dan B adalah suatu bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, teman-teman dengan mereview materi kemarin pasti akan tahu kenapa kok B-nya tidak boleh sama dengan 0. Sesuai dengan sifat bilangan rasional ya, kalau B-nya 0 atau penyebutnya 0, maka yang bukan bilangan rasional lagi, tapi adalah bilangan menjadi tak terdefinisi lagi ya, A per 0 itu. Oke, berikutnya adalah apa ciri-ciri dari bilangan irasional ya. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama adalah bilangan rasional sesuai dengan pengertian yang kita bahas tadi adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, di mana bilangan A dan B adalah bilangan bulat. Tahu kan bilangan bulat 0, 1, 2, 3, 4, min 1 dan sebagainya. Dan B itu tidak sama dengan 0. Nah, itu contohnya adalah bilangan 4. Bilangan 4 ini adalah salah satu bilangan rasional. Kenapa kok bilangan rasional? Bilangan 4 ini bisa kita pecah, kita ubah menjadi 4 per 1. 4 per 1 kan 4. 4 ini sebagai pembilang dan 1 ini sebagai penyebut. Pembilangnya 4, penyebutnya 1. 4 dan 1 sama-sama bilangan bulat dan penyebutnya tidak sama dengan 0, berarti ini dikatakan bilangan rasional ya, karena dapat diubah dalam bentuk pecahan A per B. Nah, yang kedua adalah akar 5. Akar 5 ini jika teman-teman hitung di kalkulator, itu angkanya ada 2,23606 sekian. Itu maksudnya apa? Di belakang koma itu masih terdapat angka yang deretan angka yang tidak berpola dan tidak ada habisnya ya, jika kita hitung di kalkulator atau hitung secara manual. Nah, lalu bilangan akar 5 ini apakah bisa kita ubah ke bentuk pecahan? Tentu saja tidak bisa ya, soalnya kalau kita ubah bentuk desimalnya aja seperti itu, maka mustahil kita bentuk ke pecahan A per B. Maka akar 5 ini dinyatakan sebagai bilangan irasional itu. Oke, sifat kedua adalah untuk bilangan irasional berbentuk desimal, jumlah digit di belakang koma tak terhingga jumlahnya dan tidak berpola ya, seperti yang kita singgung di poin pertama tadi. Bilangan misalnya contoh ada 1,545454 itu. Ini termasuk bilangan rasional lah. Kenapa? Karena emang di belakang koma ini tidak ada habisnya kalau kalian hitung di kalkulator. Namun bilangan ini ada polanya 545454. Ada polanya kan, setelah 545454 ini. Berarti ini nanti bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Hasilnya adalah 17/11. Loh, kenapa? Kalau tidak percaya, teman-teman bisa buktikanlah di kalkulator. 17/11 ya, itu kalau dihitung hasilnya adalah 1,545454.
berarti ini adalah bilangan rasional. Ingat, jangan sampai terkecoh ya teman-teman. Oke, berikutnya adalah akar 7 ya. Seperti di poin 1, jika kalian hitung di kalkulator itu 2,645751 sekian. Nah, di belakang koma ini angkanya masih acak ya, di belakang koma. Artinya apa? Artinya ini adalah bilangan irasional karena tidak ada pola di belakang angka di belakang koma. Oke, berikutnya yang poin ketiga adalah bilangan irasional yang berbentuk akar tidak dapat disederhanakan lagi ke dalam bentuk bilangan rasional. Nah, maksudnya apa? Jadi tidak semua bilangan akar itu adalah bilangan rasional ya. Tidak semua bilangan akar itu adalah bilangan irasional. Contohnya akar 9. Akar 9 ini kan bisa kita sederhanakan ke dalam bentuk bilangan rasional menjadi 3 kan. Nah, 3 ini nanti bisa kita sederhanakan menjadi 3/1. 3/1 kan bilangan rasional. Beda lagi dengan akar 11. Akar 11 ini adalah 3,316624 sekian. Akar 11 ini tidak bisa kita sederhanakan menjadi bentuk bilangan bulat atau bilangan rasional. Maka akar 11 ini adalah bilangan irasional. Oke, selanjutnya berikut ini adalah contoh-contoh bilangan irasional untuk memahami teman-teman pemahaman apa itu bilangan irasional. Pertama adalah akar 6 ya. Kenapa akar 6 ini bilangan irasional? Karena akar 6 ini tidak bisa kita ubah ke dalam, kita sederhanakan ke dalam bentuk bilangan rasional. Kalau kita hitung pakai kalkulator, maka angkanya akan di belakang koma itu tidak akan habisnya dan tidak berpola ya. Yang kedua adalah bilangan E itu apa? E itu adalah bilangan Euler. Kalau kalian nanti belajar tentang ekonomi, perhitungan ekonomi, matematika itu sering menggunakan bilangan Euler. Bilangan E ini adalah salah satu konstanta. Sama dengan pi ya. Pi itu kan 3,14 sekian. Tapi kalau Euler ini konstantanya adalah 2,71828 sekian. Jadi bilangan Euler ini walaupun dia bukan akar, tapi dia dinyatakan sebagai bilangan irasional dikarenakan sesuai sifat nomor 2 tadi ya, ciri-ciri nomor 2 ya, 2,271828 itu tidak ada pola pengulangan angka, dan di belakang koma itu tidak akan ada habisnya digit angkanya. Nah, yang ketiga adalah akar 7/4. Nah, kenapa kok akar 7/4 adalah bilangan irasional? Padahal kan ini adalah bilangan pecahan. Nah, jangan sampai terkecoh. Walaupun ini kayak bilangan pecahan, tapi untuk penyebut ini tidak adalah bilangan akar 7, dan akar 7 ini seperti sifat yang ada di nomor 3 ini tidak dapat kita ubah ke dalam bentuk bilangan rasional. Maka ini nomor 3 ini, akar 7/4 adalah bilangan irasional. Dan yang nomor 4 adalah 4,672808. Ini alasannya sama dengan yang kedua ya, yaitu di belakang angka itu tidak ada habisnya digitnya, dan juga tidak ada pola pengulangan angka ya. Jadi nomor 4 juga bilangan irasional. Oke, lalu bilangan irasional ini punya syarat ya. Bilangan irasional yang bentuk akar ini punya syarat. Saya akan membuktikan apa syarat bilangan irasional bentuk akar.
Nah, misalnya kalian ambil suatu bilangan A adalah sebarang bilangan positif. Jadi misalnya A ini adalah 5 ya, pokoknya A ini positif. Maka jika kita kuadratkan 5 kuadrat, hasilnya adalah 25. Atau 7 kuadrat, hasilnya adalah 48, dan sekian seterusnya. Pokoknya bilangan positif yang kita kuadratkan, hasilnya selalu positif. Itu adalah kesimpulan pertama. Yang kedua adalah kita ambil sebarang bilangan A yang negatif. Misalnya kita ambil negatif 7. Nah, negatif 7 jika kita kuadratkan, hasilnya adalah negatif 7 dikali negatif 7, hasilnya adalah 49. Kenapa kok tidak negatif 49? Ingat ya, negatifnya ikut dikuadratkan, berarti negatif kali negatif hasilnya positif, berarti hasilnya adalah positif 48. Kesimpulan yang poin kedua adalah bilangan negatif jika kita pangkatkan 2, maka hasilnya juga selalu positif. Sekarang ke poin yang nomor 3, untuk A sama dengan 0. Nah, jika 0 kita kuadratkan, itu hasilnya adalah 0. Dari 3 kesimpulan ini tadi, simpulan pertama, 2, 3, berarti jika kita gandeng jadi satu, kita gabungkan semua bilangan real, jika kita pangkatkan 2, maka hasilnya selalu positif atau 0 ya. Dari kesimpulan di atas juga dapat kita turunkan. Dengan demikian, untuk bilangan rasional, irasional bentuk akar pangkat n dari A dengan nilai n adalah bilangan genap ya. Bisa itu n-nya 2 atau 4 atau 6, maka A-nya selalu lebih besar dari 0. Itu adalah syarat dari bilangan irasional. Nah, untuk memahaminya, coba simak penjelasan berikut. Apa syarat bilangan irasional bentuk akar? Misalnya diberikan suatu bilangan irasional berbentuk akar, misalnya fx sama dengan x plus 5. Ini kan bilangan irasional ya. Maka tentukan x agar fx didefinisikan sebagai bilangan irasional. Nah, maka kita misalkan yang ada di dalam akar ini, ingat ya, syarat bilangan irasional yang di dalam akar ini tidak boleh negatif. Berarti kita misalkan dulu yang di dalam akar, berarti A sama dengan x plus 5. Maka sesuai dengan syarat, A harus lebih besar sama dengan 0 ya, itu syarat ya. Lalu tinggal kita ganti A dengan x plus 5. X plus 5 lebih besar sama dengan 0, maka x lebih besar sama dengan 0. Maka agar fx ini didefinisikan sebagai bilangan real, maka x harus lebih besar sama dengan negatif 5. Lah, kalau x nya lebih kecil dari negatif 5, apa yang terjadi? Misalnya x nya negatif 6. Nah, negatif 6 itu kan lebih kecil dari negatif 5. Coba kita masukkan ke fungsinya, menjadi fx sama dengan akar x plus 5. X nya kita ganti negatif 6, berarti akar min 6 plus 5. Min 6 ditambah 5 berapa? Negatif 6 ditambah 5, negatif 1, berarti fx sama dengan akar negatif 1. Lah, akar negatif 1 ini berapa? Ingat ya, di dalam akar ini kan angkanya tidak boleh negatif. Lah, sedangkan ini akarnya negatif 1, berarti ini tidak memenuhi syarat irasional. Ini dinamakan bilangan imajiner. Nah, nanti kalau teman-teman di materi berikutnya akan lebih mengenal lagi tentang materi bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu bilangannya bisa ditulis, tapi
tidak ada di garis bilangannya. Itu dinamakan bilangan imajiner atau bilangan gantung. Oke, itu adalah materi bilangan irasional. Agar kalian memahami begitu dalam apa itu bilangan irasional, ini ada penugasan. Konstanta Pi merupakan konstanta yang sering kita jumpai di bangun datar lingkaran. Konstanta ini merupakan hasil bagi panjang keliling lingkaran dengan diagonal lingkaran tersebut. Apakah konstanta Pi merupakan bilangan rasional atau bilangan irasional? Lalu berikanlah alasannya. Ini adalah tugas ya. Oke. Tadi kita bahas mengenai bilangan rasional. Berikutnya kita akan bilangan irasional. Berikutnya kita akan masuk tentang pertidaksamaan irasional. Oke. Apa itu pertidaksamaan irasional? Pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang memuat bilangan irasional, atau dikatakan pertidaksamaan yang mengandung unsur akar ya. Bentuknya adalah seperti teman-teman lihat di samping, ada 4 bentuk ya. Ingat ya, pertidaksamaan itu simbolnya adalah bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, dan kurang dari, sama dengan. Ada 4 itu. Jadi kalau ada pertidaksamaan yang mengandung 4 unsur yang saya katakan tadi, dan ada unsur akar, itu sudah dikatakan pertidaksamaan irasional. Oke. Berikutnya adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Pertama adalah menentukan nilai X agar fungsi yang ada di dalam akar terdefinisi ya. Caranya seperti tadi ya, cara mencari syarat nilai X agar fx terdefinisi ya. Yang kedua adalah menghilangkan bentuk akar di kedua ruas dengan cara membuatkan atau memberi pangkat sekaligus menentukan penyelesaiannya. Ingat ya teman-teman, sifat akar 5A kuadrat itu bisa kita sederhanakan menjadi A. Itu sifat operasi bentuk akar. Masih ingat kan? Oke. Ini berhubungan di poin 2 ini. Dan yang di poin ketiga adalah menggambar daerah himpunan penyelesaian yang diperoleh dari langkah 2 dan syarat dari langkah 1 dalam suatu garis bilangan. Masih ingat kan materi garis bilangan? Jika lebih besar berarti yang diarsir yang kanan. Kalau lebih kecil berarti yang diarsir yang kiri. Berikutnya yang terakhir adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan pada langkah 3. Jadi dari langkah 1 dan 2 tadi sudah ditemukan. Tadi di langkah keempat ini tinggal kita tentukan himpunan penyelesaian yang memuat kedua langkah tadi, atau sebagai irisan himpunan dari himpunan penyelesaian yang poin 1 dan 2. Oke, agar memudahkan pemahaman teman-teman, marilah kita simak di contoh soal nomor 1 ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional akar X min 5 kurang dari 2. Pertama adalah menentukan syarat nilai X agar fungsi yang di dalam akar terdefinisi. Berarti akar X min negatif 5 lebih kurang dari 2. Syaratnya tadi apa? Yang di dalam akar itu harus positif atau 0. Berarti X negatif 5 harus lebih dari 0. Berarti kalau dipindah ruas, X harus lebih dari 5. Ini adalah penyelesaian yang pertama ya. Oke, yang kedua adalah menghilangkan bentuk akar di kedua ruas dengan membuatkan atau memberi pangkat yang sama di kedua ruas. Berarti kita tulis lagi soalnya, akar X negatif 5 kurang dari 2. Kita kuadratkan kedua ruas menjadi akar X negatif 5 kuadrat lebih kecil dari 2 kuadrat. Berarti ingat ya, akar kalau kita kuadratkan, akarnya akan hilang menjadi X negatif 5 kurang dari 4.
maka pindah ruas X kurang dari 9. Ini adalah penyelesaian yang kedua. Oke, berikutnya adalah yang ketiga adalah menggambar daerah himpunan penyelesaian yang diperoleh dari langkah 1 dan syarat langkah 2. Ingat ya, tadi kan langkah 1 dan 2 itu kan sudah kita dapatkan penyelesaiannya. Yang nomor 1 syaratnya X harus lebih besar dari sama dengan 5, dan penyelesaian yang kedua adalah X harus lebih kecil dari 9. Nah, dari kedua penyelesaian tadi dapat kita gambar bentuk garis bilangannya seperti ini ya. Nomor 1 yang diarsir yang kanan, dan perlu diingat tandanya adalah lebih besar atau sama dengan, maka bulatannya harus hitam. Sedangkan yang nomor 2 itu X lebih kecil dari 9. Yang kalau lebih kecil yang diarsir yang kirinya 9, dan bulatannya harus tidak hitam sepenuhnya karena tidak ada simbol sama dengan. Ingat ya, kalau ada simbol sama dengan berarti dihitamkan semua. Kalau nggak ada simbol sama dengan berarti tidak dihitamkan semua. Kalau lebih besar berarti yang diarsir kanan, kalau yang lebih kecil yang diarsir yang kiri. Itu nah, berarti dari kedua penyelesaian tadi itu bisa kita tentukan irisan dari kedua himpunan tadi menjadi himpunan penyelesaian dari soal tadi adalah seperti gambar di samping ya. Maka 5 lebih kecil sama dengan X, atau X lebih kecil dari 9 itu ya. Itu adalah penyelesaian dari soal yang pertama. Oke, berikutnya adalah contoh soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional akar X kuadrat negatif X lebih besar dari akar 4X negatif 6. Nah, caranya ini sama dengan soal tadi ya. Bedanya adalah yang ini kedua ruasnya adalah bentuk akar, dan fungsi di dalam akar ini berderajat 2. Kenapa berderajat 2? Karena ada X kuadrat berarti berderajat 2. Maka penyelesaiannya sama. Langkah pertama adalah menentukan cara nilai X agar fungsi di dalam akar fungsinya terdefinisi. Berarti kita cari kedua fungsi akar X kuadrat min X dengan akar 4X min 6. Kita cari syaratnya masing-masing. Dengan langkah penyelesaiannya sama seperti tadi, maka X kuadrat min X harus lebih besar dari 0. Maka X lebih kecil dari sama dengan 0, atau X lebih besar sama dengan 1. Untuk yang fungsi akar 4X min 6, berarti syaratnya 4X min 6 harus lebih besar dari 0. Berarti jika kita pindah ruas, X harus lebih besar sama dengan 3/2. Jadi di langkah penyelesaian nomor 1 ini ada 2 penyelesaian ya. Oke, berikutnya di penyelesaian di poin kedua adalah menghilangkan bentuk akar di kedua ruas dengan mengkuadratkan atau memberi pangkat yang sama kedua ruasnya. Sama, kedua ruas harus kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan, maka kan bentuknya menjadi X kuadrat negatif X lebih besar dari 4X min 6, ya kan? Soalnya akar jika kita kuadratkan, akarnya akan hilang. Maka tinggal X kuadrat negatif 5X plus 6 lebih besar dari 0. Pindah ruas ya, yang ruas kanan pindah ruas ke kiri menjadi X min 3. Ini kita faktorkan ya, ingat ya, perfaktoran ya, X min 3 dikali X min 2, maka X kurang dari 2 atau X lebih dari 3. Nah, di
langkah yang kedua ini ada dua penyelesaian ya, yaitu X kurang dari 2 dan X lebih dari 3. Oke, yang ketiga adalah menggambar daerah himpunan penyelesaian yang diperoleh dari langkah 1 dan langkah 2 dalam satu garis bilangan. Yang satu tadi kan ada 2 ya syaratnya, X harus lebih kecil sama dengan 0 dan X lebih besar sama dengan 1 dan X lebih besar sama dengan 3/2. Dan yang langkah kedua itu diperoleh X lebih kecil dari 2 atau X lebih besar dari 3. Dari semua itu tadi ada 5 kan ya, itu kita gambar masing-masing ke dalam bentuk garis bilangan. Yang nomor 1 seperti itu ya, X lebih kecil dari sama dengan 0, maka bulatannya harus penuh, dan karena lebih kecil maka ke kiri. Yang kedua, X lebih besar sama dengan 3/2, bulatannya harus penuh, ada sama dengannya, dan itu harus ke kanan yang diarsir soalnya lebih besar. Yang ketiga adalah X lebih besar sama dengan 1, itu juga ke kanan dan harus bulat ya. Berikutnya adalah X lebih kecil dari 2, ini kan nggak ada sama dengannya, berarti diarsir ke kiri dan tidak penuh bulatannya. Dan yang kedua adalah X lebih besar sama dengan 3, ini juga bulatannya tidak penuh dan diarsir ke kanan soalnya lebih besar. Dari ke-5 tadi maka titik irisan dari himpunan penyelesaian dari garis bilangan tadi, jika kita gambar irisannya adalah gambarnya seperti ini. Nah, ini bisa kita baca 3/2 lebih kecil sama dengan X, atau X lebih kecil dari 2, atau X lebih besar 3. Nah, itu adalah penyelesaian dari nomor 2. Berarti langkah penyelesaiannya sama ya teman-teman. Oke. Untuk agar teman-teman memahami materi pertidaksamaan irasional lebih mendalam, maka saya beri latihan soal. Di sini ada 3 latihan soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional berikut. Pertama adalah akar dari X negatif 8 lebih besar sama dengan 7. Yang kedua adalah akar dari X kuadrat negatif 9 lebih besar sama dengan akar X plus 3. Dan yang ketiga adalah akar X dari X min 1 lebih besar sama dengan X plus 1. Oke, itu adalah latihannya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai pertidaksamaan irasional. Saya harap ilmu yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Semoga teman-teman selalu diberikan kesuksesan selalu. Sekian akhir dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.